Salam damai. Kita tahu keadaan bangsa kita. Bangsa kita sedang dicoba untuk diadu domba. Bangsa kita sedang dicoba untuk dihancurkan. Bangsa kita sedang dicoba untuk dibangkrutkan. Tapi sekali lagi, saya berharap buat setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini mengerti, kita harus masuk dalam siaga doa. Kita semua dipanggil untuk berdoa. Kita harus masuk dalam kehidupan doa. Kita harus tahu bahwa ada satu tangan yang lebih besar. Ada satu kuasa yang lebih dahsyat. Ada satu perjanjian antara kita dengan Tuhan. Dan itu yang akan menyelamatkan Indonesia. Indonesia sudah berumur 80 tahun. Dan 80 tahun ini berapa kali kita dicoba. Kita dicoba dengan cara komunis, dengan cara aliran radikal kelas, dengan cara apapun, dengan segala macam tuduhan, segala macam perpecahan. Tetapi saya tahu ada tangan yang kuat yang menjaga Indonesia. Sampai hari ini Indonesia menjadi negara yang sungguh-sungguh diberkati, maju dan terus berkembang. Tapi inilah waktunya. Saya berharap semua kita masuk dalam gerakan doa. Saya berdoa sampai nanti semua lewat. Mari ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu 15 menit untuk berdoa buat Indonesia. Mulai dengan apa? 15 menit mengucap syukur. 15 menit saudara berdoa, bersyafaat dari menteri sampai yang paling bawah. Mulai ambillah saudara 15 menit untuk apa? Nyanyi. Saudara memuji Tuhan dan bawa Indonesia. Nyanyikan lagu-lagu tentang bahwa ada tangan yang kuat, ada berkat, ada kuasa, ada roh Tuhan yang akan melanda Indonesia. Saya mau ambil beberapa ayat bagaimana bahwa doa itu merubah segala sesuatu. Yang pertama di dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15. Hana terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka teringatlah Tuhan kepada Hana dan mengandung setahun kemudian. Saudara dan Hana yang terus menerus berdoa. Ujungnya apa? Tuhan mengingat Hana. Bayangkan kalau ada 1.000, 2.000, bahkan 100 juta orang yang berdoa. Kita tahu Indonesia bangsa yang berdoa. Bangsa yang dengan cara apapun, pagi, siang, sore, ada doa yang naik. Ada doa dari orang tua untuk anak-anak. Tapi hari-hari ini mari kita sepakat berdoa buat Indonesia. Kita sepakat meminta Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia maju, Indonesia lepas dari resesi, Indonesia lepas dari masa-masa yang sangat-sangat mengerikan. Dan kita akan lihat Tuhan mengingat Indonesia. Maka Indonesia akan menjadi termakmur, terindah, termanis. Seperti yang Tuhan mau. Kita lihat yang kedua. Hari itu Hizkia sakit. Yesaya 38 ayat 1 dan 2 berkata, Hizkia engkau akan mati. Bayangkan, Tuhan sudah memberikan sebuah vonis. Tetapi Hizkia memalingkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bahkan penetapan Tuhan, bahkan nasib, bahkan sebuah hukuman, bahkan sebuah keputusan Tuhan berubah. Yang hari itu harusnya sudah waktunya, ajal sudah menjemput. Tapi tiba-tiba diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, kita tahu bangsa kita bersalah. Biar bagaimana koruptor di mana-mana. Biar bagaimana saudara bangsa kita sudah menumpahkan darah. Biar bagaimana ada perpecahan. Biar bagaimana saudara ada begitu banyak kutuk yang keluar. Biar bagaimana ada begitu banyak sungut-sungut. Dan itu semuanya mengotori Indonesia. Itu membuat tuntutan iblis untuk menghancurkan Indonesia. Itu biar bagaimana membuat bangsa Indonesia harusnya tinggal di padang gurun. Karena ayatnya berkata mereka yang bersungut-sungut akan tinggal di padang gurun. Tetapi hari ini biarlah kita menjadi pasukan.
Biarlah kita menjadi jemaat, biarlah kita menjadi orang-orang yang membalikkan keadaan. Dengan cara apa? Mari naikkan syukur. Naikkan syukur buat presiden kita. Seberapapun kita tahu tidak ada presiden yang sempurna. Mari naikkan syukur saudara. Buat ekonomi yang mungkin hari ini kelihatannya berat. Tapi kita tahu masih bisa makan. Kita punya dan tinggal di negara yang apapun kita tanam saudara itu akan bertumbuh. Saya menanam ubi jalar saudara cuma dari pucuk daunnya dan saya tancap. Dan sekarang itu memenuhi sepanjang trotoar di depan rumah saya. Saudara, dan setiap kali saya mau bikin lodeh, saudara saya tinggal ambil. Dan kemudian jadilah lodeh saudara dari daun ubi jalar. Kenapa? Karena Indonesia kaya. Kita gak akan sebenarnya sampai kelaparan. Selama kita saudara ya tinggal di Indonesia. Terlalu banyak yang bisa dimakan. Dan bisakah kita mengucap syukur untuk ini? Saudara, kita biar bagaimanapun digarong ratusan tahun. Baik oleh penjajah, baik oleh koruptor. Tetapi kita punya alam yang sangat banyak. Sehingga kita tetap kaya. Kita tetap saudara terus diberkati dan terus berkelimpahan. Sekali lagi bisakah kita mengucap syukur? Membalikkan keadaan dengan doa. Saudara, bisakah kita mengampuni mereka yang menumpahkan darah? Bisakah kita hari-hari ini berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat perbedaan di antara kami. Buat Bhinneka Tunggal Ika, buat Pancasila. Biarlah doa kita merubah nasib Indonesia. Tidak ada kehancuran, yang ada unit. Tidak ada resesi, yang ada resepsi, kita akan makan. Tidak ada saudara turunnya pemberontakan dan kekacauan. Yang ada keteraturan. Yang ada kita menjadi bangsa yang tertib, bangsa yang kuat. Sekali lagi doa merubah keadaan. Kita lihat yang ketiga saudara. Saudara 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo berdoa, maka Tuhan memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Siapa yang sanggup mendamaikan begitu banyak kubu di Indonesia? Siapa yang sanggup saudara mengatur 280 juta penduduk Indonesia dengan segala gaya? Siapa yang bisa menangani perbedaan? Siapa yang bisa mengurus sampai ke pelosok-pelosok? Siapa yang bisa menghentikan penyelundupan, korupsi, dan semua kejahatan? Siapa yang bisa untuk membongkar segala sesuatu yang terjadi di Indonesia? Tapi Alkitab berkata doa. Membuat Salomo berkata, siapa yang sanggup menghakimi bangsa yang sangat besar ini? Tetapi karena doa Tuhan memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tiba-tiba Israel yang kecil menjadi berkembang. Tiba-tiba bangsa Israel yang tidak kaya menjadi sangat kaya. Sampai saudara itu emas berlimpah dan perak tidak ada artinya. Saudara, menurut sejarah Salomo lah yang pertama kali berdagang sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana di seluruh dunia. Dan membuat dia menjadi sangat kaya. Saudara, orang berdatangan melihat hikmatnya Salomo. Dan kekayaan Salomo. Saudara, kekayaan bangsa Israel hari itu meningkat ribuan kali dari zaman sebelumnya. Sekali lagi kalau itu pernah terjadi, kenapa itu tidak akan terjadi di Indonesia? Saya percaya doa membuat kita semua mendapat hikmat. Dan dengan hikmat, bangsa kita akan menjadi bangsa terkaya. Bangsa yang luar biasa. Saya percaya akan ada hikmat Tuhan untuk mengelola semua tambang. Ada hikmat Tuhan untuk mengelola semua kekayaan alam. Ada hikmat Tuhan untuk mengelola hutan-hutan kita. Ada hikmat Tuhan untuk mempersatukan bangsa. Ada hikmat untuk mempersatukan setiap golongan yang hari ini bertikai. Dan saya percaya hikmat menyelesaikan segala sesuatu. Percayalah,
pada saat kita berdoa, muncullah Indonesia baru, Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia bahagia, Indonesia diselamatkan, Indonesia kaya. Tuhan Yesus memberkati.